Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini ketemu lagi pada sesi ke-6 ya. Nah, sesi ke-6 kita akan bahas mengenai tentang tree gitu ya, teman-teman. Nah, di sini seperti biasa nanti akan membahas materi dari UT, kemudian kita ada materi pengayaan dari saya, nanti ada pengertian tree gitu kan ya, kemudian algoritma pada tree. Nanti yang diutkan fokusnya ke binary search tree. Nah, selain binary search tree, nanti ada algoritma have tree, AVL tree, dan read black tree gitu ya. Oke. Oke, kita langsung saja masuk pembahasannya mengenai tentang tree gitu ya. Oke, mohon izin. Nah, tentang tree. Nah, pada pembahasan ini di sesi ke-6 kita akan bahas mengenai tentang binary tree, kemudian basic binary tree dan binary search tree gitu ya. Tapi nanti di materi pengayaan saya akan juga izin untuk membahas mengenai tentang definisi tree, bagian-bagian dari tree, kemudian selain binary search tree nanti juga akan sedikit membahas mengenai tentang algoritma selain binary search tree, kayak misalkan heap tree gitu ya, AVL, kemudian red black tree. Nah, seperti itu. Oke, mohon izin. Nah, ini disebut dengan nama binary tree. Tapi sebelum masuk ke binary tree gitu ya, kita harus tahu dulu apa sih tree itu. Nah, bentuknya kayak gimana sih tree itu? Bagiannya apa saja tree itu gitu ya. Oke, kita mohon izin, kita langsung ke materi pengayaan saya. Nah, membahas mengenai tentang tree. Nah, ini ya, saya izin. Ini kan tree. Nah, tree sebenarnya adalah struktur data hierarki ya. Nah, kemarin kita udah bahas mengenai tentang struktur data linear, yaitu ada array, queue, stack, kemudian linked list. Nah, itu yang disebut dengan data linear. Kenapa data linear? Karena dia kan satu-satu gitu kan ya. Nah, kemudian ada namanya struktur data hierarki yang dia berupa hierarki gitu ya. Kalau hierarki kan berarti ada kayak struktur organisasi kan ada hierarki gitu. Nah, struktur data adalah kumpulan node yang saling terhubung dengan struktur data hierarki. Nah, struktur data hierarki, nah, tree termasuk ke dalam struktur data hierarki. Nanti ada tree, ada graph, nah itu termasuk ke dalam struktur data hierarki. Nah, tree sendiri, nah kalau bahasa Indonesia kan tree kan berarti pohon gitu kan ya. Struktur pohon adalah struktur yang penting dalam informatika yang memungkinkan untuk mengorganisasi informasi berdasarkan struktur logik. Berarti mengorganisasikan informasi berdasarkan struktur logik. Nah, kemudian memungkinkan cara akses yang khusus terhadap suatu elemen. Nanti juga kalau di algoritma ada yang namanya decision tree ya. Nah, gitu bagaimana caranya memutuskan suatu masalah berdasarkan decision tree nanti di algoritma sendiri pembahasannya. Tapi di sini kita bahas bentuk dari tree. Contoh persoalan yang tepat untuk dipresentasikan sebagai tree seperti pohon keputusan, decision tree itu kemarin decision tree maksudnya pohon keluarga atau klasifikasi dalam botani, misalnya dari genus ini kayak gitu kan ya. Pohon sintak dan pohon ekspresi aritmatika ini biasanya di kegiatan di bentuk tree yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari ya. Ada pohon keputusan, pohon keluarga atau klasifikasi dalam botani maupun dalam dalam biologi ya. Kemudian pohon sintak dan pohon ekspresi aritmatika. Nah, tree sendiri adalah struktur data yang terdiri dari entitas yang disebut dengan node, kemudian terkait melalui sebuah edge adalah ini ya, garis. Node itu berarti simpul. Ini simpul. Nanti dibahas juga nanti pas di graph ada node atau disebut nama vertex, edge ataupun garis. Node disebut dengan nama simpul, edge atau vertex ya disebut dengan vertex. Vertex itu simpul, maaf ya. Node atau vertex, edge ataupun dia garisnya. Intinya kalau node adalah sebuah simpul, ada sebuah titik kayak gini ya, bulat-bulat kayak gini. Kemudian edge adalah sebuah garisnya. Berarti tree adalah struktur data yang terdiri dari node dan edge yang dari beberapa node yang dihubungkan oleh edge. Edge kan berarti si garisnya ini. Ini disebut dengan nama tree. Node paling atas disebut dengan root. Nah, kalau tree di struktur data itu kalau misalkan pohon berarti kayak kebalik ya, rootnya dia di atas. Ini rootnya, kemudian ini anaknya. Nah, kemudian ini ada root gitu kan ya. Kemudian paling ujung ini disebut dengan nama leaf atau daun gitu ya. Nah, kita coba di sini nih. Node pada posisi yang lebih tinggi disebut dengan parent, atau node yang posisi lebih tinggi disebut dengan parent. Node ini kan node ya. Ini berarti node. Ini root node adalah node yang paling atas disebut dengan nama root. Ini root. Kemudian node yang posisinya lebih tinggi
Nah, disebut dengan nama parent. Berarti 2 ini parent, 3 ini parent. Node di bawahnya disebut dengan nama child atau anak gitu ya. Kemudian node yang posisinya sama kayak 4, 5, 6 ini disebut dengan nama sibling atau saudara gitu kan ya. Node dengan posisi paling rendah disebut dengan nama leaf gitu ya. Berarti contohnya ini adalah sebuah tree dengan rootnya adalah 1 gitu ya. Kemudian 1 itu parentnya 2 dan 3, 2 itu parentnya 4, 5, 6 gitu ya. Child dari 2 berapa? Child dari 2 berarti node di bawahnya 4, 5 dan 6 itu childnya. Kemudian sibling itu 4, 5, 6 itu disebut nama sibling atau saudara atau satu posisinya sama gitu disebut nama sibling gitu. Kemudian leaf adalah node yang paling bawah itu disebut nama leaf atau daun ya. Berarti 9, 10, maaf ini 10. Nah, itu disebut dengan nama leaf atau daunnya. Kemudian tree mempunyai n node dan n-1 edge gitu ya. Misalkan contohnya ini ada berapa node? Ada 10 node. Berarti berapa edge-nya? Edge-nya atau garisnya adalah 10 kurang 1, 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Berarti node ini edge atau garis atau simpul gitu ya. Nah, terus bisa juga nanti disebut dengan nama vertex juga si node ini. Tapi kalau misalkan di tree kita sebut aja misalkan node dan edge lah biar gampang. Ini jumlah node-nya adalah 10. Kemudian jumlah edge-nya 10 kurang 1 yaitu 9. Gitu ya. Ini disebut nama tree. Ini bentuknya tree. Kemudian tree itu terdiri dari apa? Terdiri dari nodes dan edge yang terdiri dari beberapa node yang disambungkan dengan menggunakan edge atau garis. Itu yang disebut nama tree dan komponen tree gitu ya. Nah, kemudian di tree juga ada istilah kedalaman node atau depth of node, yaitu jumlah edge dari root ke node ya. Jumlah kedalaman node itu berarti jumlah edge atau jumlah garis dari root ke node-nya. Nah, misalkan di sini depth of kedalaman dari 6 ini ya, 6. Berarti kedalaman 6 berapa? Dari root ke edge-nya berapa garis? Ada 2, 1, 2. Oh, berarti kedalaman dari 6 ada 2 gitu. Kemudian kedalaman dari 1 dia kosong karena 1 adalah root-nya. Kemudian height of node atau tinggi node, jumlah edge terpanjang dari node ke left. Nah, tinggi sebuah node atau tinggi sebuah node adalah dari left ke nodes-nya. Misalkan tinggi dari 2 berapa? Berarti kan 2 ya. Dari left-nya kan 9, 1, 2. Nih. Height of 3 ya, coba tahu ya. Height of ini misalkan height of 6 deh. Of 6 berarti 1. Karena dari leaf atau daun ke node-nya hanya ada 1 garis. Kalau misalkan height of tree yang di atas kan height of node atau ketinggian node. Kalau ini ketinggian pohon adalah dari daunnya atau leaf-nya sampai dengan root-nya itu ada berapa garis gitu ya. Berarti ini tinggi tree-nya adalah 1, 2, 3. Ada 3 ketinggian tree-nya gitu ya. Nah, itu adalah definisi dari tree, kemudian bagian-bagian dari tree, kemudian istilah-istilah yang ada dalam tree-nya gitu ya. Nah, misalkan di sini nih berapa kedalaman dari 9? Nah, berarti dari root ke 9 itu berapa? 1, 2, 3. Kemudian berapa tinggi dari 9? Node 9 yaitu 0 karena ini adalah leaf gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian bentuk tree itu ada namanya binary tree, teman-teman. Yang dibahas yang di di sini. Nah, ini ya binary tree. Berikut adalah tampilan tree yang tadi jelasin bentuk tree-nya, bagian-bagian tree dan istilah-istilah dalam tree yang terdiri dari nodes, parent atau root atau node child serta penghubung antar node. Penghubung antar node yang tadi yang disebut dengan nama edge atau garis. Nah, ini yang tadi binary tree. Kalau binary tree berarti nodes yang hanya mempunyai child nih kan ya, paling banyak adalah 2. Itu disebut dengan nama binary tree. Di sini ada nih. Binary tree adalah tree di mana setiap node mempunyai paling banyak 2 gitu ya. Paling banyak 2. Berarti sebuah tree yang mempunyai node children-nya paling banyak 2 itu disebut dengan nama binary tree. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini punya anak 2, ini punya anak 2, ini punya anak 2. Nah, ini dia punya anak 1. Kenapa masuk ke dalam binary tree? Karena 1 itu lebih kecil daripada 2. Dan syarat binary tree adalah setiap node mempunyai paling banyak ya, bukan sama dengan tapi paling banyak 2
children. Berarti 1 termasuk ke dalam binary tree yang ini ya. Kemudian dalam binary tree ada yang namanya left child, ada yang namanya right child. Berarti left child adalah anak sebelah kanan, maaf sebelah kanan ini. Left child adalah anak sebelah kiri di sini ya. Ini namanya binary tree. Kemudian ada 2 binary tree, ada complete binary tree sama perfect binary tree gitu ya. Ada tadi ada tree itu nanti dibagi menjadi ada binary tree, kemudian trinary tree dan yang lainnya. Nah, yang bahas kita biasanya dipakai dalam basis data adalah binary tree-nya. Ini binary tree-nya. Gitu ya. Nah, binary tree juga dibagi menjadi 2, yaitu complete binary tree. Seperti itu. Kemudian ini complete binary tree. Kemudian ada namanya perfect binary tree. Perfect binary tree. Complete binary tree adalah semua level selain level terakhir pada tree terisi lengkap dan semua node terisi dan semua node kiri terisi lebih dahulu. Berarti selain leaf ya. Nah, itu lengkap nih dua-dua. Nah, ini kan leafnya ini ada satu itu harus dari kiri. Kalau misalnya ini kanan berarti dia bukan complete binary tree. Kalau misalkan ada anaknya satu terus sebelah kanan seperti ini ya, ini sebelah kanan, ini bukan complete binary tree. Kalau ini adalah complete binary tree, di mana masing-masing node yang bukan leaf dia mempunyai 2 anak nih ya. Nah, selain leaf terakhir pada tree terisi lengkap dan semua node terisi lebih dahulu. Misalkan leaf cuma ada 1 berarti isi kiri lebih dahulu. Ini sebutnya binary tree-nya, complete binary tree. Kalau perfect binary tree berarti dari atas sampai bawah, dari atas ini sampai bawah dia punya anak 2. Nah, itu disebut nama perfect binary tree-nya. Kemudian di binary tree, jumlah node maksimal pada perfect binary tree dengan high n adalah 2 pangkat n plus 1 baru min 1 ya. Maksudnya 2 n plus 1 dulu dihitung baru min 1. Contohnya nih, ini ada sebuah nodes dengan tingginya berapa? Tinggi ya berarti kan dari jumlah dari root ke leaf ya, dari jumlah edge dari root, nah atau dari leaf ke root juga sama sini yang di sini. Ini height of root node nih, tinggi dari root ke node-nya. Berarti dari root ke leaf ada berapa garis? Ada 1 2 maaf ya, ini 1 2 3. Oh, ada 3 garis. Berarti berapa banyak node-nya? 2 pangkat n nya berarti 3 plus 1 4, 2 pangkat 4 yaitu 16 min 1 15. Berarti node-nya ada 15 dengan ketinggian height-nya 3 pada perfect binary tree. Ini kan benar. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ini hanya khusus perfect binary tree ya. Nah, kalau misalkan untuk yang complete binary tree mungkin rumus ini nggak berlaku. Ini hanya untuk perfect binary tree-nya. Kemudian untuk height dari perfect binary tree dengan n node adalah gitu ya. Height binary tree dengan n node misalnya diketahui hanya n node-nya saja, hanya jumlah node-nya saja, berapakah tingginya gitu. Kalau di atas kan berarti yang diketahui tingginya, berapa jumlah node-nya. Kalau ini dibalik. Dan yang diketahui adalah jumlah node-nya. Nah, berapakah tingginya gitu ya. Ini sebenarnya rumusnya adalah log 2 ini sini ya. Mau 2-nya di sini maksudnya. Bentar. Mohon izin. Nah, 2-nya di sini sebenarnya. 2. Nah, log. Nah, log ya. 2 log. Nah, ini dulu n plus 1 gitu ya. Nah, ini dulu dikurung baru min 1. Nah, gitu ya. Misalnya ini ketahuan tuh 15, berarti 2 log 15 tambah 1 16. 2 log mana 2 log 16. Ini dikurung dulu baru min 1. Ini sebenarnya kayak gini nih. 2 log 16 kan berarti 4 min 1 3. Oh, berarti height-nya 3. Benar kan? 1 2 3. Nah, kalau ini yang ketahui adalah height-nya 3 nih. Berarti 2, n-nya adalah 3 plus 1. Mohon izin saya nggak pakai ini, nggak pakai iPad jadi agak lumayan ini.
Nah 241 kan 231 14, 16 kurangi 1 berarti 15. Ini yang untuk menghitung edge ya. Nah ini sama dengan dia 15. Oke, nah gitu ya. Nah ini hanya berlaku untuk perfect binary tree saja. Itu yang binary tree-nya. Oke, kemudian di sini pembentukan binary tree gitu ya. Pembentukan binary tree kita ke sini dulu. Nah ini ya, berarti ini adalah parent-nya. Ini parent-nya, not parent-nya, ataupun kalau paling atas disebut dengan root gitu kan ya. Nah kemudian not children untuk parent-nya ini left sama right. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah di sini basic binary tree. Nah ntar ini masuknya ke ini ya. Nah lintasan melewati warna hijau, misalkan lintasan yang dilewati ditandai dengan berarah warna hijau. Ini lintasan, misalkan ini lintasan dari sini mengunjung ke sini, dari sini bisa ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Ini lintasan, nanti kita bahas di ini apa namanya di materi pengayaannya. Nah ini ada in order, nanti pre-order, in order, sama post order. Nah biasanya nanti ke situ. Ini nanti masuknya ke in order, pre-order, in order, sama post order. Itu lintasannya, cara mengakses node ya. Nah kita kesini dulu. Nah ini pembentukan binary tree. Binary tree dibentuk dengan node yang mempunyai data dan dua buah pointer atau link. Nah nanti binary tree bentuknya seperti linked list, double linked list gitu ya, double linked list. Ini double linked listnya. Ini berarti ada pointer L, pointer R gitu ya. Ada pointer L dan pointer R-nya. Nah di masing-masing dari L dia menunjukkan data dari D, R menunjukkan dari data di bawahnya gitu ya. Nah ini berarti dalam binary tree itu nanti ada node left sama node right gitu kan ya. Nah, atau diimplementasikan nanti ke dalam double linked listnya. Itu data pada binary tree. Contoh binary tree mirip double nih tadi, double linked list. Hanya beda penamaannya saja. Hanya beda penamaan saja. Data berisi setiap satu buah elemen tree biasa berupa bilangan, integer, string maupun address. Berarti data ini dia bisa tipe data bisa kayak integer gitu ya. Bisa string, nah bisa yang lainnya. Kemudian left merupakan bagian elemen yang bertipe dasar address, yaitu berisi alamat untuk menunjukkan tree bagian kiri. Berarti L ini dia link atau pointer untuk menunjukkan data di sebelah kirinya, atau ini node L ya. Node R adalah pointer ataupun link yang menunjukkan data sebelah kanannya. Begitu juga nanti kanan, ini node kanan ini ada node L, node R. L menunjukkan sebelah data sebelah kiri, R menunjukkan data sebelah kanannya. Nah itu seperti addressnya. Deklarasi tree ini, deklarasi tree mohon izin ini menggunakan C++ ya. Kita ke Java dulu deh. Nah ini deklarasi tree kalau di Java nanti teman-teman seperti ini nih. Ini contohnya adalah kelas BST. Nanti BST ya. Ini kelas node-nya, ini deklarasi tree-nya. Ini ada kelas node berarti integer k, berarti integer k ini berarti datanya, k-nya datanya. Kemudian node-nya itu berarti ada left sama right gitu ya di sini. Kemudian node integer item. Nih berarti k adalah item, left kemudian right sama dengan 0. Nah ini deklarasi sebuah tree pada Java seperti ini. Berarti ada ini berarti datanya, baru ini node kanan dan kirinya. Nah kalau di ini type info not left not right gitu kan ya. Ini type info data. Nah misalnya tipe data maksudnya info datanya. Ini struct node. Nah kalau di sini dipakainya struct node. Struct node itu adalah record ya. Ini pakainya C++. Ini deklarasi pada C++. Karena C++ itu mengenal bentuk struct ataupun record ataupun sebuah apa namanya wadah yang digunakan untuk menampung data yang beda tipe datanya. Itu struct. Kalau array kan sama tipe datanya, kalau struct itu beda tipe datanya. Gitu ya. Contohnya di sini kan misalkan datanya itu dia berisi integer, sedangkan left right kan pasti string karena dia menunjukkan memori ya, memori penyimpanan sebuah data. Ini kan berarti kan ada integer, ada string, kan beda tipe data. Makanya kalau di C++ dia pakainya struct node gitu ya. Kalau di Java nanti teman-teman dipakainya yang ini nih. Nah
langsung aja kelas node, kemudian di sini ada integer k, berarti ini datanya, kemudian ada node kanan, node kiri ya, node left sama node right-nya. Baru di sininya untuk inisiasi dari public node, integer item, berarti k item sama dengan item, left right sama dengan 0 misalnya di sini. Nah ini ya, kita nanti bahas ke bawah. Kemudian apa namanya, kita ke sini pembentukan tree. Ini langkah pembentukan tree adalah siapkan node baru, alokasikan memorinya, masukkan infonya, set pointer kiri dan kanan sebagai 0 gitu kan ya. Berarti siapkan node baru kalau di sini langsung ininya adalah ini nih, mohon izin saya biar ini. Nah ke sini sama ini ya. Nah maaf. Ini bentuknya, siapkan node baru, saya izin jelaskan sekalian di sini. Siapkan node baru berarti ini ya. Nih, k sama dengan item. Berarti siapkan node baru. Maaf, siapkan node baru. Node baru maksud ini. Maksudnya adalah ini, maaf. Jika siapkan node kelas node-nya, kemudian ini public node juga kelas node baru, kemudian masukkan infonya, info atau datanya gitu kan ya. K sama dengan item, baru set pointer kanan dan kiri 0. Ini ya, left sama dengan right sama dengan 0 di sini. Nah, itu untuk membentukkan tree. Kemudian sisipkan pada posisi yang tepat. Baru sisipkan pada posisi yang tepat. Nanti ini masuknya ke BST ya. Nanti kita belum bahas. Ini deklarasi tree dulu. Yang ini deklarasi tree terlebih dahulu. Kemudian di sini sisipkan pada posisi yang tepat. Penelusuran untuk menentukan posisi yang tepat, info yang nilai lebih besar dari parent akan ditelusur ke sebelah kanan, yang lebih kecil dari parent akan ditelusur ke sebelah kiri. Nah, biasanya nanti di sini ya, nanti pada binary tree, binary search tree seperti ini nih. Maka apabila k itu lebih kecil daripada root, maka masuk ke kiri ya. Nah, kalau misalkan dia itu lebih besar daripada rootnya, maka dia akan masukkan ke kanan. Root.right, insert k, root k, k-nya gitu ya. Yang di sini nanti. Nah gitu ya. Nanti pas di binary tree lebih detail lagi kita bahas di sininya. Itulah pembentukan dari tree. Berarti yang pertama adalah bikin tipe datanya dulu, tipe datanya ini, kemudian nodes kanan kiri, kemudian node ini masukkan alokasikan memorinya, masukkan infonya, kemudian right left sama dengan 0. Nah, nanti untuk pengisiannya dicek dulu tuh. Kalau misalkan ini kan nggak ada root, berarti kalau pertama kali masuk datanya berarti dia akan menjadi sebagai root. Kemudian data kedua masuk, dibandingin dulu sama rootnya gitu ya, dibandingin dulu sama rootnya ini. Apabila dia sama dengan root, ini if root sama dengan 0, root ini berarti ini ya, maksudnya adalah apabila rootnya belum ada data masuk, maka dia dijadikan sebagai root. Kemudian ada data kedua masuk, nah maka dia akan dibandingkan dengan rootnya. Apa yang lebih kecil, maka dia akan masuk ke sebelah kiri, left k. Apa dia lebih besar, masuk ke sebelah kanan gitu ya. Ini seperti ini. Kemudian di dalam tree itu ada namanya binary tree transversal, yaitu pengunjungan nodes ya. Binary tree transversal ya, di sini nih. Binary tree transversal. Nah, itu berarti bagaimana cara kita mengunjungi dari satu node ke node yang lainnya sampai seluruh node terkunjungi. Nah, ini biasanya kalau saya dianalogikan kayak seperti kita waktu lebaran gitu kan ya, kan kita mengunjungi tetangga kanan, tetangga kiri, depan, tetangga belakang. Dan bagaimana caranya, algoritmanya kita bisa mengunjungi semua tetangga gitu kan ya. Nah, apakah kita menggunakan apa? Apakah menggunakan breadth first atau deep first gitu kan ya. Nah, itu algoritma untuk pengunjungan dari sebuah node ke node yang lainnya sampai semua node terkunjung. Itu namanya binary tree transversal. Mungkin di sini sudah disinggung ya. Nah, di sini kan disinggung tuh. Lintasan yang dilewati tadi dengan panah berarah yang berwarna hijau, ini lintasannya gitu ya. Apakah dia dari sini ke sini, atau misalnya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sebenarnya ini namanya adalah binary transversal. Nah, gitu ya. Nah, kita masuk ke sini dulu. Ini namanya binary transversal. Itu ada dua metode, breadth first sama deep first-nya. Nah, kalau breadth first berdasarkan level order, kalau deep first ada pre-order, in order sama post order. Nah, gitu lebih ini dulu. Ini level order transversal atau ini ya, breadth first-nya. Itu
itu mengunjungi setiap node dari level teratas kemudian bergerak node ke kiri. Dari sini berarti bergerak ke kiri, kemudian dari node sebelah kanan pada level bawahnya. Oh, di sini nih. Nah, dari sini H berarti D, K gitu ya. Kemudian sini B. Nah, ini berarti ini adalah yang di sini maksud ya, di sini dia termasuknya level order atau apa namanya? Bird first yang di sini nih. Mohon izin. Nah, yang ini, ini bird first dari sini ke sini, ke sini, baru ke sini. Ini ya, ini berarti dia namanya apa namanya? Bird first pada binary tree transversal. Binary tree transversal. Nah, ini ya. Berarti nanti dari sini, 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 sini. Ini namanya adalah apa namanya? Level order transversal atau bird first. Nah, gitu ya, cara pengunjungan seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk deep first, nah ini kan deep first gitu ya. Deep first itu ada 3, ada pre-order, in-order, sama post-order. Nah, gitu ya. Kalau misalnya pre-order berarti mengunjungi node terbawah hingga mencapai setiap children node dengan urutan adalah parent, kemudian left children-nya, right children-nya gitu ya. Pada di sini nanti dia bentuknya seperti ini. H dulu, D, B, A, C gitu ya, baru masuk ke D, B, A, C ke F. Nah, itu berarti dari kiri dulu udah habisnya, baru kembali di sini. Ini dulu, baru ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Baru nanti ke sini, baru nanti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terakhir L. Nah, ini kan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini namanya adalah pre-order transversal. Nah, benar-benar transversal itu ada yang tadi ada di first, ada bird first. Kalau bird first yang tadi ya, ini dari sini ke sini nama bird first. Kalau ini berarti namanya adalah pre-order transversal. Berarti pairnya dulu atau rootnya dulu, baru kiri kanan. Kemudian yang kedua adalah in order transversal. Kalau in order transversal berarti dari left childnya dulu, dari sisi kiri A, B, C, D, E gitu ya. Baru ke ini F, G, H. Berarti langsung dari H, F, G, H, ini I gitu kan ya, dari I, J, K, L. Nah, ini disebut dengan nama in order transversal. Berarti kalau in order transversal kiri parent, kemudian right. Kalau misalkan post order berarti dari kiri right parent gitu ya, dari A kemudian C baru parentnya B, dari B kemudian ini kiri kanan dulu F, dari B kemudian ke E, ke sini E, F, G gitu kan ya. Kemudian dari D kemudian kita masuk ke J, kiri dulu. J kan kiri ini nggak ada, langsung kanan ya. J langsung I, kemudian dari kiri ke kanan L, K, kemudian dari H, terakhir dia H. Berarti left, right, parent. Nah, ini binary transversal. Ini adalah contoh dari tree ya. Dari tree. Tree itu ternyata tadi kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk tree, komponen tree, kemudian binary tree nanti dibagi menjadi 2, complete binary tree sama perfect binary tree. Kemudian di sini juga bentukan binary tree ya dalam bahasa pemrograman, baik itu dari C++, C++ ataupun dari Java yang sudah saya tunjukkan yang di sini. Nah, ini yang dari Java-nya gitu ya. Kemudian dibentukkan tree. Ini kemudian ada namanya binary tree transversal, yaitu bagaimana caranya mengunjungi setiap node dari sebuah tree gitu ya. Kalau misalkan di ini dia seperti ini ya. Nah, ini cara mengunjungi ya. Berarti ini yang tadi dengan menggunakan bird first transversal, ini adalah deep first transversal. Ini berarti dari sini ya. Ini dari kiri, dari sini dulu berarti ke sini. Nah, ini berarti ini dia deep first, ini adalah bird first-nya. Nanti lebih detailnya teman-teman bisa lihat di yang materi pengayaan tadi ya. Oke, kemudian kita masuk ke binary search tree. Ini binary search tree, misalkan adanya pemberian nama pada root node maupun pada child node yang berada di level berikutnya.
Ini binary search tree-nya. Ini pencarian dan yang lainnya. Saya mohon izin langsung ke sini saja. Saya detailkan di ini ya. Nah, di sini ada namanya algoritma pada tree. Ini algoritma pada tree, ada namanya heap tree, binary tree, sama AVL tree, sama red black tree. Tapi nanti kita fokus sesuai dengan silabus di UT. Nah, teman-teman berarti nanti fokusnya ke sini, ke binary search tree. Tapi angka baiknya teman-teman juga ini tahu ya apa sih sebetulnya nama selain binary search tree, ternyata ada heap tree, ada AVL tree, sama red black tree gitu ya. Tapi lebih fokusnya nanti kita ke sini sesuai dengan silabus yang ada di UT. Oke. Kita masuk dulu ke heap tree ya. Sebelum masuk ke binary search tree, kita masuk ke heap tree dulu. Nih, heap tree. Heap tree adalah pohon biner yang tiap node-nya mempunyai heap property. Nih, heap property itu apa sih? Kondisi satu adalah nilai pada node induk harus lebih besar atau lebih besar sama dengan dari node anaknya. Berarti nilai induknya nanti harus lebih besar atau lebih besar sama dengan dari node anaknya, atau nilai induk harus lebih kecil sama dengan dari anaknya. Itu namanya heap tree. Gitu ya. Nanti sebelum masuk ke binary search tree, kita kenalan dulu nama heap tree. Contohnya ini nih. Nah, ini 1283 gitu ya. 12 memiliki properti heap. Ini properti heap karena anaknya itu lebih kecil daripada induknya. Maaf, iya lebih kecil daripada induknya. Kalau ini juga heap tree karena anaknya itu lebih kecil atau sama dengan induknya. Ini ya, induknya 12, 8 berarti properti heap. Nah, kalau ini dia tidak mempunyai properti heap-nya. Karena anaknya itu ada 14 nih. Karena 14 itu lebih besar daripada 12, maka node 12 tidak memiliki properti heap gitu ya. Ini properti heap. Yang tadi shift up, penukaran posisi node induk terhadap anak yang nilainya paling besar sehingga binary tree memenuhi heap property. Misalnya 14 tukar 14-nya nanti ke sini. Udah 12-nya maaf ke sini. Nah, tadi yang ditukar ya. Tadi tree ini memenuhi heap tree. Namanya shift up, dari naik ke atas ini turun ke bawah. Proses ini disebut dengan nama shifting up. Nah, maaf. Proses shift up ini dilakukan berulang kali hingga node ini nanti dilakukan shift up hingga node paling atas. Nah, misalkan yang paling besar atau paling kecil sama dengan di bawahnya gitu ya. Prosesnya telah sampai dengan node rootnya. Ini jenis heap tree ada max heap tree sama min heap tree. Max heap tree adalah node yang tree yang rootnya gitu, rootnya itu yang paling besar atau sama dengan anaknya. Kalau min heap tree rootnya paling kecil atau sama dengan anaknya. Itu ya, ini max heap tree, nilai node induk root lebih besar atau sama dengan subtree-nya. Ini contoh max heap tree gitu ya. Ini kan berarti 9 ini lebih besar nih atau sama dengan nilai anaknya. Nah, ini contoh dari max heap tree. Kemudian ini contoh dari min heap tree. Min heap tree adalah nilai dari node induk root yang lebih kecil atau sama dengan nilai dari subtree-nya. Nah, gitu ya. Nah, ini disebut dengan nama min heap tree. Berarti kan 2 kan lebih kecil atau sama dengan dari subtree-nya. Gitu ya. Representasi heap tree. Nah, ini kan ini bukan node lebih kecil, ini lebih kecil, 6 lebih kecil 6 sama dengan 3 lebih kecil dari 9, 3 lalu 3 sama dengan ini namanya min heap tree-nya. Representasi heap tree lebih efisien menggunakan array. Nah, heap tree itu nanti lebih efisien menggunakan array gitu ya. Berarti ini rootnya adalah 9, kemudian 8, 7, 6, 5 atau diurutkan seperti ini. Aturan penambahan node pada heap tree. Nah, ini pada heap tree ya, bukan binary tree. Kita hanya sekilas saja deh mengenai tentang ini. Jadi kita fokusnya ke binary search tree-nya. Penambahan node baru di samping paling kiri pada level terbawahnya. Jika level terbawah penuh, tambahkan node pada level baru. Harus mengikuti aturan heap property, jika tidak lakukan shift up. Ini contoh dari penambahan ini. Node-nya tambah baru node di sini, misalkan di sini. Nah, tambah baru node di sini. Penambahan node dari cabang ke kiri ke kanan, ini kiri, atau dia dari sini. Kalau ini udah full berarti tambahnya dari kiri kalau heap tree juga. Ini penambahan node pada max heap tree. Ini contohnya penambahan node baru gitu ya. Ini pada heap tree ya. Mohon izin ini pada heap tree, bukan pada binary search tree. Nanti kita fokusnya pada binary search tree-nya. Nah, nanti kalau didiskusikan, nanti teman-teman disuruh mencari gitu kan ya. Nah, nilainya itu. Ini pada heap tree. Itu penambahannya. Complete binary tree with 10 nodes. Misalkan complete mau ditambah baru ya, berarti yang paling ini berarti di sini paling kiri, ini paling kiri
Kenapa nggak di sini? Karena ini paling kiri, tujuan paling kiri. Tapi kiri ini gue punya anaknya, berarti tambahin di sini. Nih, new element is 5, misalkan masih 5. Kita cek. Ini kan berarti max heap 3 gitu kan ya. Kita ceknya dulu. Apakah 5 kecil daripada 7? Oke. 57 oke. Kalau misalkan dia 20, maka dia 20 ke shift up, 7 ke sini, 20 ke sini, 20 ke sini. Nah, akhirnya jadi 20 dia ke sini gitu ya. Itu kalau heap 3, teman-teman. Menurut 15, berarti 15 apakah sama? Berarti tambahan ini 9 turun ke sini, ini 15. Ini 15. Penghapusan max node juga sama. Misalkan akan menghapus after make element. Nah, di insert 15, menghapus node 20, 15 naik ke atas, 9 naik ke atas, 9 ke 6, 7 ke 8, 8 naik ke atas, baru dihapus. Penghapusan max node-nya sama ya, shifting up dan yang lainnya. Nah, ini sebagai heap 3, max heap 3, shifting up, yang ini ada tugas nanti teman-teman bisa ini kan saja. Nah, baru kita ke fokus ke sini yang sesuai dengan ada di silabus di UT, yaitu binary search tree-nya. Itu ada heap tree, ada binary search tree-nya. Definisi binary search tree itu apa sih? Yaitu sebuah binary tree di mana subtree sebelah kiri lebih kecil dari subtree sebelah kanan gitu ya. Berarti subtree yang sebelah kiri itu lebih kecil dari sebelah kanan. Itu definisi dari binary tree gitu ya. Intinya yang sub ataupun nodes kiri itu lebih kecil daripada nodes kanannya. Ini contohnya seperti ini ya. Ini kan 10 lebih kecil daripada 20 berarti di kiri. Nah, 40 lebih kecil daripada 20 berarti di kanan. Nah, itu seperti itu. Ini contoh dari binary search tree. Nah, intinya yang kiri itu lebih kecil daripada yang kanan. Nah, itu seperti itu. Binary search tree. Nah, operasi binary search tree itu ada penambahan, penghapusan, pencarian node tertentu, pencarian nilai terkecil, dan pencarian nilai terbesar. Ada 5 operasi pada binary search tree. Ada penambahan, penghapusan, pencarian node tertentu, pencarian nilai terkecil, dan pencarian nilai terbesarnya. Ya, properti binary search tree-nya untuk setiap node X, semua elemen di subpohon kirinya bernilai lebih kecil daripada nilai X pada semua elemen di subpohon kanannya bernilai lebih besar dari nilai X-nya. Berarti yang contohnya seperti ini tadi ya. Semua nilai pada kiri itu lebih kecil daripada nilai dari kanannya. Gitu ya. Nih, jangan sampai kebalik nih. Kalau kebalik berarti bukan binary search tree gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan walaupun dia binary tree, tapi kalau misalkan kanannya lebih kecil daripada kirinya, berarti dia bukan binary search tree, hanya binary tree biasa gitu ya. Tapi kalau misalkan sebelah kiri itu lebih kecil semua daripada sebelah kanannya, oh berarti ini disebut ini adalah pohon tree, binary tree, dan termasuk ke dalam binary search tree-nya. Berarti ini BST bagian dari ini ya, maaf. Nah, maaf ya, BST kayak nggak punya ini sih. Nah, ini dalamnya dari ini berarti binary tree. Nah, ini BT binary search tree. Operasi BST itu ada 5 tadi ya, ada penambahan, pengurangan, pencari nilai tertentu, kemudian mencari nilai terkecil, sampai mencari nilai terbesarnya. Properti binary search tree ini yang tadi udah. Ini contohnya, ini binary search tree. Kenapa disebut dengan binary search tree? Karena kirinya itu kiri lebih kecil daripada si kanannya. Kalau ini kenapa bukan binary bukan binary search tree? Ini kenapa? Nih karena kanannya itu ini kanan lebih besar, ini 6, ini 2, kiri lebih kecil. Bentar, ini 4, 3, 7 sebelah kanan. Ini 6, 2, ini binary tree 8 gitu ya. Ini 2, ini adalah 1, ini adalah 4, ini 3, kayaknya ini kebalik deh. Jadi misalnya ini 7 dan 3, maksudnya ini 7-nya di sini, di kiri ini 3. Kalau ini jadi binary tree, maaf, jadi ini mungkin ada ya. Ini salah, ini 7 kebalik. Kemudian 7 di sini baru 3, ini bukan binary search tree. Nah, yang tadi untuk pengelompokan. Nah, di sini ada pengelompokan metode ataupun disebut dengan nama ini ya. Insert, kemudian
tadi definisi BST nih, operasi ya, operasi pada BST ada penambahan atau insert, kemudian penghapusan atau delete, ada searching, pencarian not tertentu, search gitu ya, kemudian pencarian nilai terkecil yang pencarian nilai terbesarnya. Nah di sini di operasi ini insertnya, nah kalau misalkan ada kan menambahkan sebuah nodes gitu ya, dimulai dengan penelusuran dari root untuk mencari posisi yang paling tepat, mulai dari root dulu. Jika elemen X ditemukan berarti X sudah ada di BST, kemudian maka tidak perlu melakukan aksi apapun. Nah misalkan akan menambahkan, contohnya jika tidak maka letakkan X sampai node terakhir pada jalur penelusuran. Ini X nya. Nanti misalkan contohnya kita ada menambahkan 13 nih. Yang 13 kan tambahan 13 ya. Nah contohnya adalah kita menambah 13. Maaf. Penambahan 13, mohon izin saya hapus. Oke. Mohon maaf ya, nggak pakai keypad jadi agak lumayan ini. Nah misalkan akan menambahkan 13 nih. 13 akan ditambahkan. Bagaimana caranya? Pertama ada cek dulu, apakah ada 13? Oh nggak ada 13. Kalau misalnya ada 13 baru ditambahkan. Apakah 13 lebih kecil lebih besar dari 12? Oh lebih besar, berarti dia ke ini ya, ke kanan. Kalau lebih kecil berarti ke kiri. Kemudian masuk ke sini, apakah 18 lebih besar atau lebih kecil daripada 13? Oh lebih kecil, oh berarti ke kiri. Ke sini 15. Apakah 15 lebih kecil lebih besar? Oh lebih kecil, berarti ke kiri. Oh berarti 13-nya di ke sini. Nah, ini penambahan pada binary search tree-nya gitu ya. Nah, kalau delete, saat akan menghapus sebuah node, kita juga harus memikirkan seluruh node dari anak tersebut. Hal penting adalah agar pohon setelah dihapus tetap merupakan BST, yang mana BST adalah node paling kiri lebih kecil daripada node paling kanannya. Ini contohnya, kita akan ada 3 kasus penghapusan. Ada elemen di leaf, ada di daun, di ujung, elemen yang memiliki degree 1, kemudian elemen yang memiliki degree 2. Degree 1 maksudnya tingkat 1 dan tingkat 2 ya. Ini contohnya. Contohnya kita akan remove at elemen K7. Tujukan di sini ya. Ini tujukan berarti remove di left nih. Kalau kita mau remove di left di 7 gitu ya. Nah, otomatis dia langsung tidak perlu mengecek lagi kan, 7 kan paling kecil, nggak ada ini ya, berarti oke langsung aja. Tapi masalahnya kalau misalnya kita akan remove elemen K35, misalkan ini masih ada, maaf, kayak 35 kan ini di sini. Ini kan di left juga ya, sebelah kanan juga nggak masalah, langsung di remove saja. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau elemen degree 1, ini kalau tingkat kan ini tingkat 1, ini tingkat 2, baru ini tingkat 3 gitu ya, tingkatan dari tree. Nah, kalau misalnya mau menghapus node degree 1 itu kayak 40, nah ini kita akan dihapus. Nah, kalau ketika kita akan hapus gitu ya. Nah, ini dihapus misalkan ini dihapus tek, nah maka 20 dia ke 30 gitu ya, ini langsung ke 30. Kemudian ketika kita akan menghapus elemen 2, maaf ini salah, degree 2 ya, ini kan degree 2 di 15 nih, 15 dihapus. 15 kan juga nggak ada anaknya lagi, ada 18 ya, ada 18 maka 15 hapus, 18 nya nanti langsung ke sini. Nah gitu ya, dia langsung ke sini, ini hapus. Ini juga 2, misalkan ini degree 1 juga, maaf ini degree 1 10, maaf ini kita akan replace large clay with element. Misalkan kita akan menghapus replace with large, remove from A degree 2 node. Nah, dan replace misalkan kita akan menghapus 8 gitu ya. Nah, akan menghapus sebentar, replace with largest K in left subtree or smallest in right subtree nya. Remove from A degree to node nya. Ini contohnya 8 ke sini baru hapus. Oh akan menghapus 8 maksudnya ya. Maaf. Ini akan menghapus 10 nih di sini. Maaf ini degree 1 ya. Tadi degree 1. Ini akan menghapus 10 ini. Nah, 10 kita hapus. Nah, setelah hapus 10 berarti 8-nya naik, kasih 8 6 sama 8-nya naik ke sini 6, baru ini 8, baru ini dihapus. Kalau 40 kan dia langsung ke sini tek. Nah, karena ini kan 25 sama 35 kan pas nih. Kalau 8 kan berarti ini lebih kecil, 6 ini 15, oh berarti naik ke sini. Ini latihan, nanti teman-teman bisa latihan gitu ya, penghapusan subtree left dan yang lainnya. Nah itu untuk insert sama delete.
Nah, kemudian kita akan masuk ke pencarian pada BST gitu ya, pencarian pada BST. Nah, jika mencari elemen bernilai 15, maka akan langsung ketemu. Misalkan yang dicari ada 15, oh berarti langsung ketemu gitu ya. Tapi jika mencari elemen bernilai lebih kecil 15, maka kita cari sebelah pohon kiri gitu ya. Nah, apabila lebih besar kita cari pohon kanan. Misalkan nih, kita akan mencari 9 gitu ya. Akan mencari 9, berarti ke sini dulu. Apakah 9 lebih kecil daripada 15 gitu ya? Oh, lebih kecil. Oh, berarti kita cari sebelah kiri ke sini. Apakah 9 lebih kecil atau lebih besar daripada 6? Oh, lebih besar, oh berarti ke kanan. Apakah 7 lebih besar atau lebih kecil daripada 9? Oh, lebih besar, oh berarti dia ke kanan. Apakah 13 ini lebih kecil atau lebih besar daripada 9? Oh, lebih kecil, oh berarti ke kiri. Oh, akhirnya dia ketemu gitu ya. Nah, akhirnya dia ketemu. Ini ketemu. Compare 9 font it's dibandingkan. Oh, 9 ketemu. Nah, kemudian untuk mencari bilangan terbesar dan terkecil, FinMin adalah mengembalikan not dengan elemen terkecil pada BST. Pencarian dimulai dari root dan bergerak ke kiri terus panjang sub kiri dan berhenti pada elemen terakhir. Kalau misalnya mencari terkecil berarti geraknya dari kiri terus sampai dengan ketemu elemen terakhir. Nah, kalau FinMax yaitu geraknya dari kanan terus sampai dengan ketemu elemen terakhir. Nah, itu adalah yang disebut dengan nama BST ya, BST itu binary search tree-nya. Nah, kalau misalkan dalam bentuk pemrograman Java-nya, teman-teman, yang ini ya. Kita gedein lagi. Nah, ini dalam bentuk Java-nya. Ini berarti di sini ini ya, ini BST-nya yang tadi ini deklarasi dari sebuah tree-nya, membuat tree-nya, ini root, kemudian integer k-nya, insert k, root sampai dengan k. Saat root berarti saat tree-nya kosong, satu elemen dimasukkan, dia otomatis menjadi rootnya. Kemudian ada elemen kedua dimasukkan, misalkan 5 pertama kali masuk berarti 5 jadi rootnya, ada 7 masuk. Nah, kita bandingin dulu apakah 7 lebih kecil daripada 5. Oh, 7 lebih besar daripada 5. Oh, berarti dia ke kanan ya. K lebih besar, maka dia masuk ke kanan. Kalau misalkan ada 6 apakah lebih besar daripada 5? Oh, berarti lebih besar. Oh, berarti ke kanan. 6 sama 7 lebih besar daripada 7 lebih besar daripada 6, oh lebih kecil berarti 6 yang ntar kiri. Nah, seperti itu teman, sampai dengan dia terisi terpenuhi gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini find to not to be delete. Ini untuk penambahan, yang tadi kan insert, ini kan untuk in order. Ini bentuknya berarti in order ya. Kalau in order berarti left, kemudian parent, kemudian right. Ini kan kemarin yang binary transversal. Nah, ini kan udah dijelasin juga. Kalau misalkan delete, ini kan dia null berarti delete. Kalau misalkan dia delete juga sama, dia dicek dulu apakah dia lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil berarti langsung ke yang delete-nya adalah sisi kiri. Kalau lebih besar berarti delete-nya dia sisi kanan. Ini untuk delete-nya ya. Nah, ini untuk delete-nya. Untuk menemukan min value berarti kiri terus sampai dengan terakhir. Min value untuk delete yang tadi. Ini untuk find in order successor. Ini untuk min value ya, berarti root k, root sama left bukan sama dengan null, min root left dot k, root leftnya. Intinya kalau misalkan mencari nilai terkecil terus dari kiri terus sampai dia dapat. Kalau mau nilai terbesar berarti ke kanan terus sampai dengan dia dapat. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya misalkan ada ini ya. Kita jalanin dulu. Oke, wrong name BST binary search tree origin. Kayaknya saya ada yang ini deh. Oke. Nah, ini dari ininya ini. Nah, ini ya, misalkan ini pada urutan 27. Misalkan ini node-nya jadi 5 gitu ya, dari ini node-nya 5, 12, 15, 19, 90. Ini in order transversal. Bentar. Ini run single nomor 27 delete k10 in order transversal 3 in order. Oh, ini binary search, maaf, ini binary search bukan, ini BST, mohon izin ini salah. Nah, ini dia, saya salah jalanin makanya saya bingung. Nah, ini dia run file. Nah, ini kan ya. Nah, ini order transversal berarti dari 1, 3, 4 dari kiri kanan, kemudian kiri
kemudian parent, kemudian kanan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kiri kanan atau dilihat 10, dari 10 hilang jadi 14. Nah, itu seperti itu. Oke, itu yang binary search tree. Nah, seperti itu define max-nya kiri kanan. Kemudian di sini ada red black tree dan ada FVL tree gitu ya. Kalau red black tree itu apa sih? Red black tree adalah binary search tree yang memenuhi properti sebagai berikut. Setiap node adalah red atau black. Node root adalah black, maka setiap daun adalah black. Semua anak dari node red adalah black gitu ya. Setiap jalur path dari sebuah node ke daun berisi node black yang jumlahnya sama. Ini contohnya. Misalnya kalau misalkan rootnya dia black, otomatis dia leafnya juga black. Setiap anak dari red adalah black gitu ya. Nah, itu menu ini root blacknya. Kalau FVL adalah sebuah node memiliki FVL property jika height tinggi sub pohon kiri dan sub pohon kanan tersebut sama atau berbeda satu. Nah, berarti pohon kiri sama pohon kanannya itu sama atau berbeda satu, berarti FVL tree. Height tinggi pohon adalah jarak dari root menuju daun terbawah yang dimiliki pohon tersebut. FVL tree adalah pohon setiap rootnya memiliki FVL tree property. Nah, itu ya FVL tree property. Contohnya ini FVL tree ini. Kiri sama kanan dia sama. Ini kan ini kiri 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, atau ini kan satu lagi, ini AVL, masih AVL sama atau lebih satu ya gitu, itu namanya AVL. Kalau misalkan dia 2, yang di sini ada misalkan nih, kalau misalkan di sini misalkan ada 10 misalkan di sini, nah ini bukan AVL. Kenapa? Karena misalkan not kirinya itu kan dia 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan ini 1, 2, 3, berarti lebihnya lebih dari satu lebih, berarti bukan AVL. Kalau ini masih AVL. Kalau misalkan ya ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, yang ini ya, ini udah tadi dijelasin. Binary search tree juga udah dijelasin tadi. Mohon izin bentar. Oke, mohon izin. Oke, kita lanjut lagi ya, mohon izin tadi laptopnya lupa belum dicas, tadi langsung mati. Oke, kita lanjut. Ini udah ya, misalkan kita mau menambahkan 8,5, berarti cek dulu nih 8,5 apakah lebih besar daripada 7? Oh, lebih besar berarti ke kanan. Apakah 8,5 lebih kecil daripada 11? Oh, lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil, oh, berarti ke kiri. Apakah 8,5 lebih kecil daripada 9? Oh, lebih kecil lebih besar. Oh, lebih kecil berarti ke kiri. Apakah 8,5 lebih besar daripada 8? Oh, lebih besar. Oh, berarti ke 8. Ini contoh penambahan tadi udah dijelasin juga detailnya. Ini penghapusan juga sama gitu ya. Misalnya melakukan penghapusan memiliki data angka 6, maka 6 akan dihapus dari tree. Nah, ini 6. Nah, kalau misalnya di ujung langsung dihapus saja. Kemudian kalau misalkan ini akan mau pemutusan node 9, nih node 9 akan dihapus. Oh, berarti langsung ke sini saja. Nah, itu udah semua. Mungkin itu pertemuan hari ini saya cukupkan teman-teman ya. Nantinya alhamdulillah kita udah belajar mengenai tentang tree gitu ya, atau bentuk pohon gitu ya, dimana susunan tree ada root, kemudian ada node yang saling terhubung dengan edge ataupun garis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.